Kita berusaha menakar bersama seperti apa pergerakan IHSG di hari ini yang tadi sempat berada di zona penguatan, bahkan menyentuh all time high secara intraday di kisaran 8.080. Namun di jam 9.30 berbalik arah dan akhirnya masih terus terbenam di zona koreksi. Saat ini IHSG berada di level 8.024,11, masih dalam takaran zona koreksi atau pelemahan di 0,34% atau melemah 27 poin. Ini menarik, kenapa? Karena pelemahan atau penguatan IHSG kita bisa patut bangga, IHSG itu sudah berada di level psikologis terbaru, yaitu di level 8.000. Setelah sempat moncer cukup lama gitu ya ke level 8.000-an, ada profit taking yang terjadi. Pertanyaannya adalah profit taking ini moderat atau tidak, ataukah bisa aja ada tarikan-tarikan di 1 jam terakhir menuju level penguatan. Kita akan bahas bersama rekan saya Sinta Zahara, kira-kira sentimen-sentimen apa saja yang mempengaruhi IHSG di hari ini dan kegiatan-kegiatan apa secara makroekonomi, secara finansial, domestik dan internasional yang patut diperhatikan, Sinta? Baik, ada beberapa sentimen ya, Safrina, yang turut mempengaruhi bagaimana pergerakan pasar saham, pasar keuangan kita ya. Kita lihat yang pertama ini ada Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudi Sadewa ini yang menyatakan defisit APBN di tahun ini begitu ya. Kita lihat di akhir Agustus 2025 berada di 321,6 triliun rupiah. Dan di mana hari ini kalau kita lihat Senin 22 September Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menggelar konferensi pers begitu ya. APBN kita edisi September 2025 di mana untuk menjabarkan kinerja belanja pemerintah dan juga pendapatan di Januari hingga Agustus 2025. Ini adalah konferensi pers APBN kita pertama Purbaya sebagai Menteri Keuangan setelah menggantikan Ibu Sri Mulyani. Konferensi APBN seharusnya digelar pekan lalu tetapi ditunda karena ada reshuffle kabinet. Dan seperti yang sudah tadi kita sampaikan di awal, Menteri Keuangan Purbaya mewanti-wanti masih ada potensi ancaman global, tetapi kalau dari sisi domestik ini memang harus lebih berani ya. Di mana beliau menyatakan bahwa defisit APBN ini mencapai sekitar 321,6 triliun rupiah di akhir Agustus 2025. Oke, seperti apa sentimen dari luar negeri juga turut mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini setelah akhirnya kemarin FOMC juga sudah menurunkan suku bunganya ya, Sinta? Ya, hari ini Bank Sentral Cina atau People's Bank of China (PBOC) mempertahankan suku bunga acuan pinjamannya selama 4 bulan beruntun. Suku bunga acuan pinjaman 1 tahun ini dipertahankan di level 3%, sementara suku bunga acuan 5 tahun tetap di angka 3,5%. Keputusan ini sejalan dengan ekspektasi para ekonom bahwa otoritas Cina ini akan menunda langkah-langkah stimulus besar di tengah rally pasar saham baru-baru ini, meskipun serangkaian data ekonomi Cina ini masih menunjukkan sinyal lesunya ekonomi negeri tirai bambu. Sementara itu tidak lama setelah itu begitu ya, investor ini menantikan PMI manufaktur Amerika Serikat setelah sebelumnya PMI komposit Amerika Serikat global S&P direvisi turun menjadi 54,6 pada Agustus 2025, di mana dari pembacaan awal ini berada di 55,4 dan di bawah level tertinggi 7 bulan di bulan Juli di 55,1. Jadi total volume bisnis baru ini meningkat pada tingkat terkuat tahun ini dan sejauh ini menghasilkan putaran pertumbuhan lapangan kerja yang boleh dikatakan cukup solid. Pada waktu yang sama, Chairman The Fed Jerome Powell juga akan berbicara di jamuan makan siang 2025 Economic Outlook Greater Providence Chamber of Commerce, Warwick, Rhode Island. Sementara itu pejabat The Fed lainnya, Michelle Bowman, akan berbicara di konvensi tahunan ke-134 Kentucky Bankers Association, di mana pidato keduanya ini akan menjadi perhatian pasar karena bisa menjadi sinyal bagaimana arah pemangkasan dari The Fed ke depannya. Setelah kalau kita lihat di bulan September lalu, The Fed akhirnya berani mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya. Karena kalau kita lihat di tahun lalu, The Fed ini kan memberikan sinyal akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali di tahun ini. Benar. Dan akhirnya di bulan September di tahun 2025 ini The Fed memangkas suku bunganya sebanyak 1 kali, walaupun dot plotnya kita lihat The Fed ini nampaknya masih ada ruang lagi ya untuk memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali di tahun ini. Jadi kita akan lihat ya seperti apa langkah berani dari The Fed, mengingat juga data-data ekonomi di Amerika Serikat ini memberikan atau menjadi salah satu pertimbangan ya bagi The Fed untuk apakah perlu kembali memangkas suku bunganya atau tidak. Seperti yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, sepertinya merespon dari ekspektasi The Fed akan menurunkan suku bunga. Akhirnya kan terjadi di September, lalu 2 kali lagi 25 basis point akan terjadi sampai over the course of 2025 sampai 2026. Bank Indonesia sendiri sudah menurunkan suku bunganya juga ya untuk merespon hal ini ahead of the curve dan forward looking. Jadi memang sepertinya era suku bunga tinggi akan perlahan-lahan gitu ya. Kita bisa berkata sampai jumpa ke era suku bunga tinggi, sudah mulai ada tercipta pembentukan suku bunga rendah oleh bank sentral di seluruh dunia dan kita
kita nantikan bersama bagaimana keputusan dari Bank Sentral ini bisa benar-benar memiliki dampak positif terhadap pasar keuangan, terutama pasar keuangan Indonesia. Emerging markets yang sampai saat ini juga sudah berada di level 8.000 ya, tapi dengan adanya sektor yang tergerak karena suku bunga, kita harapkan IHSG, pasar keuangan Indonesia bisa memiliki kekuatan yang terus signifikan gitu ya sampai akhir tahun 2025.